Sebelum mulai, jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang dagang Indonesia. Kembali lagi bersama tukang dagang di sini. Kali ini kita akan membahas tentang perhitungan pajak impor di 2020, guys. Nah, bagaimana caranya? Yuk disimak penjelasan berikut ini. Yang paling penting yaitu ada peraturan pajak impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada nomor 199 garis miring PMK titik 010 garis miring 2019 tentang ketentuan yang pertama kepabeanan, yang kedua cukai, yang ketiga pajak atas impor barang kiriman. Nah, peraturan ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ya guys. Kemudian slide selanjutnya itu dikeluarkan mulai aktif pada 30 Januari 2020. Nah, ini peraturannya aktif 30 Januari 2020. Peraturan pajak impor ini kita compare dari yang dulu sama yang sekarang ya. Di 2019 itu ada batas harga kena pajak FOB. FOB itu free on board. Jadi harga barang yang kena pajak yaitu minimal di $75. Nah, dulu tuh batasnya di $75 itu tidak kena pajak impor. Kalau di atas $75 baru kena. Nah, kemudian yang dulu itu di 2019 ada bea masuk itu sebesar 7,5%. PPN-nya yaitu 10%, PPh-nya yang punya NPWP itu 10%, kalau tidak punya NPWP itu 20%. Jadi total pajak yang dibayarkan pada 2019 itu 27,5 sampai 37,5%. Itu peraturan yang lama. Dan bagaimana sih peraturan yang barunya? Oke. Di 30 Januari 2020, Kementerian Keuangan membuat peraturan baru yaitu batas harga kena pajak atau free on board itu sebesar $3. Nah, batasnya sekarang lebih kecil lagi, $3. Kalau udah barangnya kena $4 itu udah dikenakan pajak impor, guys. Jadi begitu. Kalau dulu itu $75, sekarang $3 udah dikenain pajak impor. Kemudian apalagi sih perbedaannya yaitu besaran tarif. Nah, di sini 30 Januari 2020 kita ada dibagi tipenya, ada barang khusus seperti tas, sepatu, dan tekstil. Nah, ini barang-barang khusus ya guys, tas, sepatu, dan tekstil. Dan ada kategori barang umum. Nah, barang umum itu di luar tas, sepatu, dan tekstil. Itu barang umum dikenakan bea masuk 7,5% dengan PPN 10% tanpa dikenakan PPh 0%. Itu selain dari barang khusus yang di atas itu guys. Kemudian next selanjutnya, barang khusus itu apa aja sih yang tadi kita bahas? Itu ada tas, sepatu, dan tekstil. Dimana tas itu biaya masuknya kena 15-20% biaya masuk dari tas. PPN-nya kena 10%, PPh-nya 7,5-10%. Jadi total itu tas sebesar 32,5% sampai 40%. Dan sepatu biaya masuknya itu 25-30% dengan PPN 10%, PPh 7,5% sampai 10%, dengan total 42,5% sampai 50% untuk sepatu. Kemudian tekstil itu ada biaya masuk 15-25%, PPN-nya 10%, PPh-nya 7,5 sampai 10%. Total itu ada 32,5% sampai 45%. Ini yang kategori barang khusus. Di luar ini
itu masuknya barang umum gitu. Oke, slide selanjutnya. Dasar perhitungan pajak itu dilihat dari harga pajak CIF-nya. C-nya itu dari cost atau harga, I-nya itu dari insurance atau asuransi yang digunakan, F-nya itu freight dari ongkos pengirimannya. Ini dasar dari perhitungan pajak, harus diingat ya guys. Kemudian selanjutnya, ini ada contoh pertama. Si A dapat barang kiriman impor speaker Bluetooth dengan harga $4. Biaya pengangkutan udara air wheel bill itu sebesar $18. Dengan insuransinya itu sebesar $2. Si A ada mempunyai NPWP dan berapa pajak yang harus dibayarkan? Dengan di sini catatannya kurs yaitu sebesar 15.000 ya, nilai tukar dolar ke uang Indonesia. Di sini ada harga dari speaker Bluetooth itu atau C itu $4, kemudian asuransinya I itu $2, kemudian freight pengirimannya itu F $18, jadi totalnya itu CIF sebesar $24. Nah, ini patokannya harus CIF ya, totalin semua, kemudian dimasukkan nilai pabeanan. Ini $24 dikali kurs itu 15.000, jadi 360.000. Nah, ini jelas dikenakan biaya masuk karena ini barang umum ya guys, ingat ini barang umum. Nah, barang umum itu sebesar 7,5% dikali 360.000 dari nilai pabeanan, itu dapatnya 27.000. Tinggal ditambah aja, yaitu dapat nilai import sebesar 387.000. Nah, di sini barang umum itu kena PPN sebesar 10%, dikali aja sama 387.000, jadi itu 38.700 dibulatkan menjadi 39.000 lah biar gampang ya. Nah, kebetulan ini kan barang umum, jadi tidak dikenakan PPh, itu tidak dipungut jadinya. Nah, total biaya masuk ditambah PPN yaitu sebesar Rp66.000. Nah, ini cara penyelesaian dari contoh pertama, bahwa barang yang dibeli itu masuk kategori barang umum, jadi PPh-nya itu tidak dipungut, jadi Rp0. Kemudian contoh yang kedua, si B dapat barang kiriman impor USB flash disk dengan harga $2. Biaya pengangkut udara air wheel bill itu sebesar $10. Insuransinya itu sebesar $2. Berapa pajak yang harus dibayar? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Di sini patokannya sebagai kursnya sebagai Rp15.000. Cost dari USB flash disk itu sebesar $2. Nah, ini flash disk masuk kategorinya apa nih? Umum ya guys. Ini masuk kategori umum. Kalau yang khusus itu hanya tas, sepatu, dan tekstil. Di luar itu masuk kategorinya umum. Ini harga barangnya $2 dengan AWB yaitu sebesar insurance sebesar $2. Dengan pengiriman F itu sebesar $10. Nah, nilai total pabeanan CIF itu sebesar $14. Nah, nilainya itu dikalikan dulu dengan kurs 15.000 yaitu sebesar 210.000. Di sini udah ketahuan, tinggal masukin biaya masuknya karena ini di bawah $3 maka tidak dikenakan biaya masuk. Nah,
dinolkan. Nah, nilai importnya itu 210 tetap dengan PPN 10%. Tinggal dikali aja 210 dikali 10% itu dapatnya 21.000. Nah, PPh tidak dipungut karena ini masuk kategori barang umum. Jadi total PPN yaitu sebesar 21.000 yang harus dibayarkan kepada importir. Kemudian contoh ketiga, si C belanja online sebuah sepatu bowling dari luar negeri dengan harga sebesar $230. Biaya pengangkutan udara AWB sebesar $15. Dengan asuransi $10. Berapa pajak yang harus dibayar? Di sini ketentuannya dengan kurs Rp15.000 dengan kos sepatu bowling C itu sebesar $230. Dengan asuransi itu sebesar $10 dan freight itu sebesar $15. Dengan nilai pabeanan CIF yaitu total sebesar $255. Tinggal dikali aja dengan kurs 15.000, jadi total itu ada Rp3.825.000. Dengan bea masuk yaitu sebesar 7,5% dikali Rp3.825.000 yaitu sebesar Rp286.875 dibulatkan menjadi Rp287.000. Di sini masuk kategori barang khusus ya karena sepatu. Ingat, jadi kalau sepatu, tas dan tekstil itu masuknya barang khusus. Tinggal ditambahin aja, jadi nilai importnya sebesar Rp4.212.000. Nah, untuk PPN-nya itu dikenakan 10%. Tinggal dikali aja Rp4.212.000 itu sebesar Rp421.200 dibulatkan menjadi Rp422.000. Dengan PPh itu dikali 10% juga. 10% dari dikali Rp4.212.000 menjadi Rp421.200. Jadi total itu dihitung dari bea masuk ditambah PPN ditambah PPh menjadi Rp1.131.000. Nah, demikian cara hitung dari pajak pengiriman impor tahun 2020. Semoga semuanya bisa dapat mengerti, memahami cara penghitungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.